Perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum bisa dihapuskan dari catatan buruk dunia pendidikan di Indonesia. Kasus bullying kali ini datang dari sekelompok siswa SMA elit di daerah Tangerang Selatan, Banten. Video ini menunjukkan aksi perundungan yang diduga melibatkan para siswa sekolah Binus Serpong setelah jam sekolah usai. Dalam rekaman viral yang diduga diunggah oleh orang tua korban perundungan terungkap sekelompok siswa senior di sekolah ternama itu memperlakukan adik kelas secara tak pantas saat ingin masuk ke dalam sebuah geng yang disebut geng GT yang ada di sekolahnya. Korban perundungan bahkan sampai dirawat di rumah sakit karena menderita sejumlah luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan seniornya sendiri. Ada sejumlah anak dari figur-figur ternama, termasuk artis Vincent Rompis yang diduga ikut terlibat dalam kasus bullying itu. Mereka biasa berkumpul di sebuah warung yang disebut Warung Ibu Gaul atau disingkat WIG. Di warung itulah para siswa senior melecehkan juniornya. Itu campur kelas 1 kelas 3 ini semua. Iya, cuman sekarang nggak kayak dulu nih banyak. Dulu mah hampir 30 banyak. Sekarang ini berapa orang langsung bisa hitung lah ibaratnya. Oh, sempat sampai 30 orang lah ya? Oh, kita ngobrol gitu. Jadi ngobrol bercanda aja lah ibaratnya. Kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya? Iya, bercanda doang. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu? Enggak. Ya biasa berbaur. Nggak kelihatan kayak Ada yang dispesialin gitu bang? Kalau enggak ya, kirain anak artis dispesialin gitu. Tetap aja sama aja ya? Biasa aja. nggak atau modelnya kayak misalnya suka jahil sama temennya gitu. Misalnya kalau jahil sih wajar. Bercandaan gitu ya? Bercanda ya, jahil bercanda ya? Doang. Tapi kalau misalnya kalau kerasa tuh enggak. gabung Pernah ya? juga gabung. Oh iya. Diduga, perundungan ini bukan kali pertama dilakukan oleh kelompok GT. Khusus pelecehan yang terjadi pada 2 Februari, korban dan keluarganya tak tinggal diam. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan sudah memeriksa pelaku yang lebih dari 1 orang. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Diduga lebih dari 1 orang. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban. Kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Kelompok atau geng GT ini memang cukup populer di lingkungan sekolah dan memiliki anggota lebih dari 40 pelajar. Pihak sekolah juga sudah mengakui adanya perundungan ini dan menyatakan ada penindakan secara internal maupun secara hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga telah mendatangi kantor Mapolres Tangerang Selatan. Kedatangan KPAI bersama Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Tangerang Selatan ini meminta agar kasus perundungan anak di Binus School dapat ditindak dengan cepat. Kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Nah, kemudian kami juga sangat berharap pada warga masyarakat agar video yang berkembang ini kan ada identitas anak. Ini di pasal 61 ini kan juga dijelaskan bahwa identitas anak korban
ataupun anak berkonflik dengan hukum ini kan juga tetap harus dilindungi. Jadi kami sangat berharap minta bantuan rekan-rekan juga ya, agar proses ini tetap fokus berjalan dengan lancar dan bisa terproses dengan baik. Ya, walaupun sekolah sudah memberikan peringatan keras terhadap kasus bullying, namun nyatanya perundungan sesama pelajar masih kerap terjadi. Apakah latar belakang orang tua para siswa yang memiliki pengaruh bisa menjadi pemicu anak-anak ini berbuat semena-mena dengan sesama? Jadi kalau berbicara mengenai pelaku bullying, itu bisa terjadi pada strata sosial ekonomi apa saja. Jadi tidak mesti strata ekonomi sosial atas, sosial bawah pun bisa jadi menjadi pelaku bullying. Nah, yang pertama kali kita harus ingat bahwa kenapa bisa menjadi pelaku bullying? Kita harus melihat nilai-nilai di dalam keluarganya seperti apa. Pencarian jati diri mereka, ternyata mereka menemukan lingkungan yang salah. Katakanlah mereka berada dalam satu geng, di mana di usia remaja, kemudian mereka tergabung dalam suatu geng, itu terjadi konformitas. Loyalitas itu dianggap sebagai bentuk dari solidaritas yang tinggi. Padahal seperti itu adalah hal yang salah ya, karena mengarah kepada kekerasan, perundungan kepada siswa lainnya dan sebagainya.